ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Para hadirin yang kami hormati, yang kami muliakan, sudah menjadi ciri khas para nabi, para rasul, ciri khas para siddiqin, ciri khas orang-orang soleh sebelum kita. Mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi anak dan istri yang menggembirakan mereka, diberi anak yang menyejukkan mata mereka, yang membanggakan orang tuanya, yang taat membantu orang tuanya, yang enak untuk dipandang. Maka mereka selalu berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak dan istriku menggembirakan aku, menyenangkan hatiku, membikin hatiku ini senang, adem, sejuk. Bukan anak yang membangkang kepada orang tuanya, yang hidupnya hanya menyusahkan orang tuanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau selalu berdoa hingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi beliau ini 2 istri dan 2 anak. Yang keduanya menggembirakan semuanya, keduanya menyenangkan hati beliau semuanya. Keluarga yang mana suaminya, ayahnya, istrinya, anaknya satu fikir, satu jalan, satu tujuan, satu cita-cita. Sehingga iblis menggoda ibunya gagal, menggoda anaknya enggak berhasil, menggoda ayahnya gagal. Inilah keluarga yang begitu hebat, keluarga yang keluar yang terwujud dari sebuah doa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sering orang itu mengeluh, bagaimana anak saya ini seperti ini, seperti itu, hari-hari cuma main game saja, nggak bisa dibilangin, hari-hari cuma pegang HP saja. Anak saya ini bagaimana, istri saya ini bagaimana, itu bagaimana, mengeluh sana, mengeluh sini. Tapi dia tidak bertanya kepada dirinya, kenapa saya ini tidak habis-habisan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah habis-habisan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'uni astajib lakum, Allah pasti akan ijabahi, Allah pasti akan abulkan, Allah pasti akan beri, akan turuti. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu ibunya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali besar yang begitu hebat, yang ilmunya menyebar ke seluruh pelosok negeri ribuan tahun.
ketika beliau ini masih kecil, dipesantrenkan oleh ibunya ini, ditaruh di satu pondok. Maka gurunya ini nerangkan satu ayat, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Gurunya mengatakan, nah, kesimpulan dari ayat ini kurang lebihnya, kewajiban kamu tuh ada dua, kewajiban kepada agama dan kewajiban kepada orang tua. Kamu harus berkorban, berjuang untuk agama dan harus berbakti kepada orang tua. Kamu punya dua kewajiban yang harus kamu kerjakan semuanya. Maka ketika mendengar tadi, anaknya langsung pulang, anak kecil ini. Bu, ada apa nak? Tadi ustadz saya nerangkan kewajiban saya ini ada dua, kewajiban kepada agama dan kewajiban kepada engkau wahai orang tuaku. Maka saya ingin pulang saja dari pesantren, saya ingin berbakti, ingin berkhidmat, ingin membantu engkau di rumah, Bu. Maka ibunya mengatakan, nak, semua hak-hak saya yang harus kamu kerjakan, kewajiban-kewajiban kamu kepada saya semuanya, nak, semua saya bebaskan, saya ikhlaskan semuanya. Kamu sekarang sudah saya wakafkan untuk agama. Berangkat mondok sana, cari ilmu, berjuang sana, jangan pernah pulang selama-lamanya. Kamu dengan saya sudah tidak ada kata orang tua, tidak ada kata anak. Sekarang kamu berangkat nyari ilmu sampai mentok sana, jangan pernah pulang lagi. Maka benar, saya Abu Yazid nyari ilmu dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu guru ke guru yang lain, terus berputar hingga beliau menjadi ulama yang paling hebat, menjadi ulama yang paling alim, walinya wali. Setelah menjadi pimpinannya para wali, pimpinannya para ulama, beliau ini berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Nabi mengatakan, hei Abu Yazid, sudah cukup. Sekarang kamu pulang ke rumah kamu, kamu khidmat, ikram, bantu orang tuamu sana. Maka Abu Yazid bangun, langsung pulang ke negerinya. Dicari rumah orang tuanya sudah nggak ketemu. Bangunan-bangunan sudah berubah, kotanya sudah berubah semua. Dicari sampai ketemu ada rumah ini berlumut, sudah tua, tidak ada renovasi, sudah tua, seakan-akan nggak ada penghuninya. Dia salami, assalamualaikum, nggak dijawab. Assalamualaikum Bu, ini saya Bu. Sudah nggak ada jawaban lagi. Maka diketok, assalamualaikum Bu, ini saya. Setelah beliau berteriak, maka terdengar dari pojok rumah ini ada suara yang sudah serak sekali. Waalaikumsalam, siapa? Saya Bu, anak ibu Abu Yazid Al-Bustami Bu. Maka ibunya itu langsung berteriak, tidak, saya nggak punya anak. Anak saya sudah saya wakafkan untuk agama. Kenapa pulang lagi? Pergi sana. Diusir anaknya ini. Bu, saya ini pulang bukan atas mau saya. Saya ini pulang atas perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika mendengarkan perintah Nabi, dibukakan pintunya. Maka ibunya itu matanya sudah nggak bisa melihat lagi. Tua sekali, kurus sampai nggak bisa berdiri tegak. Harus pakai bantuan ini, jatuh lagi, bantuan ini, jatuh lagi. Maka ibunya mengatakan, nak, kamu tahu nggak kenapa mata ibu ini sampai rabun, sampai nggak bisa melihat seperti ini? Nggak tahu Bu. Semenjak kamu berangkat pesantren nak, semenjak kamu mondok itu nak, tidak henti-hentinya saya mengangkat tangan. Ya Allah, jadikanlah anak saya orang yang alim ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak saya orang yang berhasil ya Allah. Jadikanlah anak saya orang yang menyejukkan kuburan saya ya Allah. Menuntun saya di surga, anak di dunia, anak di akhirat ya Allah. Jangan engkau buang dia dari agamamu ya Allah. Tidak henti-hentinya saya berdoa nak, hingga air mata saya ini habis, hingga mata saya nggak bisa melihat lagi. Ini demi kamu nak. Kenapa? Kamu tahu nggak kenapa ibu ini nggak bisa berdiri lagi, badannya kurus seperti ini? Tidak tahu Bu.
Semenjak kamu berangkat pesantren, nak, tidak henti-hentinya saya ini sholat, zikir lagi, keluar sebentar sholat lagi, keluar sebentar sholat lagi, sampai saya nggak bisa berdiri. Saya doa, ya Allah, dengan berkah mujahadah saya ini, ya Allah, dengan berkah sholat saya ini, ya Allah, jadikanlah anak saya yang sekarang sedang mencari ilmu orang yang hebat, ya Allah. Maka benar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikabulkan doanya. Maknanya bagaimana? Maknanya orang-orang yang punya anak yang hebat-hebat, yang menjadi asbab hidayah seluruh dunia, yang menghancurkan kebatilan, yang membongkar kemungkaran-kemungkaran di seluruh pelosok dunia. Ini orang tuanya itu betul-betul nangis doa kepada Allah supaya anaknya berhasil. Anak yang mahal, anak yang hebat itu berkah doanya orang tua, tangisannya orang tua. Maka tangisan orang tua ketika malam hari ini adalah modal yang terpenting untuk keberhasilan anak kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi powernya doa, nilainya doa itu akan ada manfaatnya dengan sempurna kalau dalam hati kita ada rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini, sebagian kita ini sering doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tetapi ketika berdoa itu tidak ada rasa harap pada Allah. Sudah tidak yakin ketika mengangkat tangan itu. Ya Allah, selesaikan masalahku, ya Allah. Cuman ragu, selesai enggak. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang ragu kepada Allah? Maka mengangkat tangan itu dengan penuh keyakinan, dengan penuh rasa harap. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan penuh raja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat diceritakan, di akhirat nanti ada seorang yang ditimbang amalnya. Ketika amalnya ditimbang, maka ternyata amal buruknya begitu banyak, keburukannya, dosanya begitu banyak, ibadah dia sedikit, zikir dia sedikit, dakwah dia lemah, ilmu dia rendah, semuanya sedikit. Maka malaikat mengatakan, Tuhan, sekarang Tuhan silahkan masuk ke neraka. Maka dia diam, tidak bergeming, tidak bergerak, tidak meninggalkan tempatnya. Malaikat mengatakan, Tuhan, sekarang Tuhan harus masuk neraka. Enggak mau saya. Kenapa kamu enggak mau? Alasan kamu apa? Ini akhirat ini. Dulu ketika di dunia, saya ini pernah mendengar satu hadis qudsi. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya ini menurut persangkaan hambaku kepada aku. Allah berfirman, saya ini menurut persangkaan hambaku kepada aku. Kalau hambaku menyangka baik, saya akan berbuat baik kepada dirinya. Kalau hambaku menyangka buruk, saya akan berbuat buruk kepada dirinya. Dan ketika di dunia dulu, demi Allah, saya ini selalu menyangka baik kepada Allah. Dalam hati saya sudah tertanam, Allah tidak akan tega, Allah tidak akan mungkin masukkan saya ke neraka, tidak mungkin. Allah sayang dengan saya, Allah cinta dengan saya, Allah suka dengan saya. Kenapa sekarang saya dimasukkan neraka? Berarti ini tidak sesuai dengan persangkaan saya. Berarti tidak sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malaikat langsung mundur. Masya Allah, gimana ini? Ya Allah, ini ada hambamu, ya Allah, tidak mau masuk neraka. Lah kenapa? Dia mengatakan bahwasanya engkau berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Saya ini menurut persangkaan hambaku kepada aku. Kalau hambaku menyangka baik, saya akan berbuat baik kepada dia. Kalau hambaku menyangka buruk, saya akan berbuat buruk kepada dia. Dan dia mengatakan bahwasanya dia selalu menyangka baik kepada engkau ketika di dunia, ya Allah. Maka Allah berfirman, benar, benar. Hambaku itu selalu menyangka baik kepada saya. Sudah, biarkan dia masuk surga saja. Rasa baik sangka kepada Allah ketika doa ini adalah modal yang terpenting, yang paling wajib. Allah akan mengabulkan doa saya. Allah akan mengabulkan doa saya. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan doa saya. Terus tancapkan dalam hati ini. Rasa inilah yang menjadi power bagi sebuah doa. Kalau sudah mengeluh, saya sudah banyak doa, tapi ya begini-begini saja, nggak ada faedah apa-apa.
ketika itulah Allah sudah tidak akan mengabulkan doa kita lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat lain diceritakan, ada seorang ini dalam neraka sudah ribuan tahun, disiksa lagi, disiksa sampai jadi arang, diciptakan ulang, disiksa lagi sampai jadi arang, diciptakan ulang, terus tidak ada henti-hentinya. Dia berteriak, disiksa terus, nggak ada henti-hentinya. Setelah nggak tahu berapa ribu tahun, malaikat itu datang. Tuhan, Fulan bin Fulan dan Fulan bin Fulan, kamu dan kamu sekarang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dua orang tadi langsung begitu semangat, lari, alhamdulillahirabbil alamin, lulus saya. Lari meninggalkan neraka dengan begitu senangnya, dengan begitu gembiranya, dengan begitu riangnya. Maka ketika sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Hei hambaku, kamu dan kamu sekarang kembali ke neraka lagi." Maka yang satu tuh langsung lari ke neraka dengan begitu semangat, terjun bebas ke neraka. Yang satu lagi dia tundukkan pandangan, badannya gemetar. Maka Allah panggil dua-duanya. Kamu saya perintahkan untuk ke neraka, kenapa kamu ini hanya diam di tempat gak bergerak? Wajahmu pucat, tundukkan pandangan. Maka dia mengatakan, ya Allah, ketika saya mendengar malaikat memanggil saya, bahwasanya engkau memanggilku, ya Allah, saya begitu senang. Karena saya sudah dalam hatiku sudah tercancap, kalau saya dipanggil Allah, mana saya dibebaskan dari neraka. Tapi sampai sini ternyata kau perintahkan saya ke neraka lagi, ya Allah, berat ya Allah. Maka hamba yang satunya ditanya, kalau kamu kenapa langsung lari ke neraka dengan begitu semangat, loncat terjun bebas di neraka? Ya Allah, saya sudah kapok ya Allah tentang engkau. Sudah enggak ingin tentang engkau lagi ya Allah. Dulu saya tentang engkau di dunia, suruh sholat gak sholat, suruh zakat gak zakat, suruh berjuang gak berjuang, sekarang dibakar habis-habisan di neraka ini. Saya di akhirat takut kalau tentang engkau lagi, masukkan ke dalam neraka yang paling dalam lagi ya Allah. Saya sudah gak mau tentang engkau lagi. Maka Allah berfirman, persangkaan kalian kepada saya dua-duanya benar, sikap kalian benar, sudah masuk surga dua-duanya. Akhirat itu tidak ada amalan lagi. Akhirat itu tidak ada amal lagi, hanya pembalasan. Tapi ketika di sana hati itu masih penuh dengan rasa harap pada Allah, Allah nilai rasa harap itu. Allah nilai rasa harap itu. Allah beri pahala yang begitu besar hingga di akhirat pun masuk surga karena husnudzon mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa harus dengan penuh rasa gembira, penuh rasa harap pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, doa dalam perjuangan.